Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita hujan. Dan hujan dari Allah Subhanahu wa taala rahmah. Maka sepatutnya bagi kita seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas datangnya hujan. Bahkan salah satu doa yang dipanjatkan yang tidak akan atau yang pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hujan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tintani ma turaddan." Ada dua doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Indan nida, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ketika azan, dan juga wa nuzulil matar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan ketika turun hujan. Ya, artinya ketika turun hujan itu adalah waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita ingin minta kepada Allah, maka panjatkan ketika waktu azan. Ya, dan di beberapa hari ini hujan turun itu sangat panjang. Artinya Allah memberikan waktu yang panjang untuk kita berdoa kepadanya. Ya. Tetapi sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin, ya, sebagian banyak dari kita itu tidak memanfaatkan waktu ini. Ya. Waktu ketika turun hujan, yang ada malah yang ada malah sebaliknya. Yang ada malah sebaliknya. Kenapa hujan turun? Ya, saya tidak bisa jualan. Ya, ladang saya kebanjiran dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, marilah kita terus menerus untuk selalu kembali di dalam mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Beberapa surat-surat yang sudah kita bahas itu banyak sekali yang berbicara tentang kenikmatan, ya, dan bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang ada, yaitu dengan memperbanyak ibadah, ya, dengan memperbanyak ibadah. Contohnya di surat Quraisy yang kita sudah bahas, Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada orang-orang Quraisy dan meminta kepadanya untuk apa? Kepada mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surah Al-Kautsar di pekan yang lalu, yaitu kita membahas tentang kenikmatan yang sangat besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan oleh karena itu Allah memerintahkan beliau untuk apa? Untuk beribadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Maka dari apa yang kita pelajari, dari surat-surat yang sudah kita pelajari, seharusnya kita sudah bisa mengamalkan, bahwa banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih sangat kurang. Kita belum sampai ke tahap setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mampu untuk mensyukurinya. Kayaknya belum sampai situ. Mudah-mudahan ke depannya kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu menambah jumlah kualitas dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas surat yang berikutnya, yaitu surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir.
orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu semua kita sudah menghafal surat ini, dan surat ini adalah surat yang mungkin bisa dibilang surat yang paling banyak dibaca atau paling sering dibaca oleh kita. Ya. Bukan karena kandungannya mungkin, tapi karena surat ini saja yang kita hafal, ya. Kayaknya seperti itu. Ya. Tetapi surat ini mengandung kandungan yang sangat besar, gitu. Bahkan surat ini, surat Al-Kafirun, juga dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi surat Al-Kafirun ini memiliki beberapa nama, ya, Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Ya. Karena terdapat di dalamnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan-peribadatan. Ya, suatu hari, ya, atau dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di kota Makkah, beliau berdakwah kepada orang-orang, ya, dan membuat geram orang-orang kafir. Ya, karena dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin banyak pengikutnya. Sudah kehabisan akal, ya, mereka. Bagaimana caranya untuk menghentikan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Ya. Karena semakin lama, semakin hari, ya, itu jumlah dari orang-orang kafir itu berkurang dan kaum muslimin semakin bertambah, semakin bertambah. Akhirnya mereka geram, ya, dan marah, memikirkan bagaimana caranya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan kepada beliau untuk apa? Agar mereka, ya, di sini nanti kita akan belajar tentang bentuk toleransi yang salah, ya, bentuk toleransi yang salah, yang sering kita temukan sekarang di zaman kita sekarang, ya. Kayaknya relate banget, ya, relate banget dengan keadaan kita sekarang, ya, dengan zaman itu, ya, dengan di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mereka menawarkan, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Ya. Kemudian Nabi juga beribadah kepada Tuhannya mereka selama satu tahun. Ya. Jadi menurut pandangan mereka ini biar fair, gitu, ya, biar adil. Jadi kami beribadah kepada Tuhanmu selama 1 tahun dan engkau juga beribadah kepada Tuhan kami selama 1 tahun. Jadi kita menjadi satu, tidak ada yang membedakan kita. Seperti itulah kira-kira bahasanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Dan bentuk panggilan dengan kafir ini, ya, itu sangat tidak disukai oleh mereka. Walaupun mereka statusnya kafir, tetapi dipanggil dengan orang kafir itu tidak suka mereka. Ya samalah seperti sekarang ini. Bahkan sempat heboh dulu itu beberapa tahun belakangan tentang kafir sebagai identitas. Orang-orang yang tidak beragama Islam maka kita sebut dengan kafir. Yang tidak beragama Islam, mau itu Nasrani, mau itu Yahudi, mau itu Majusi, mau Hindu, Buddha, semua identitasnya mereka adalah kafir. Kalau sekarang kan diperhalus bahasanya, apa? Non-Muslim. Ya. Kafir, identitasnya mereka kafir. Tetapi apakah kita boleh memanggil mereka dengan kafir secara langsung seperti itu? Tidak, bukan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memanggil orang kafir, walaupun dia seorang Yahudi atau Nasrani,
memanggil wahai orang kafir, tidak. Kecuali di dalam surat ini ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka dengan orang-orang kafir? Tetapi sehari-hari Nabi tidak memanggil mereka dengan kafir. Dan Nabi sangat sering bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, ya, berjual beli dengan mereka, ya, berhutang juga dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan mereka dan bermuamalah dengan baik. Itu bentuk toleransi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi tidak memanggil mereka dengan kafir, tidak. Ya, kecuali ada penyebabnya. Salah satunya ada di dalam surat ini, yaitu karena mereka sangat, ya, bisa dikatakan, ya, sangat membuat, ya, marah begitu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh mereka untuk beribadah kepada Tuhan mereka selama 1 tahun, dan mereka juga akan beribadah kepada Allah selama 1 tahun. Ya, ini tidak benar, cara seperti ini tidak benar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat ini, surat Al-Kafirun. Ya, jadi bentuk panggilan dengan kafir itu sangat tidak disukai oleh mereka, tidak disukai oleh orang-orang kafir, walaupun mereka adalah, ya, identitas mereka sebagai orang kafir. Ya. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun, wa hadha yashmal kull kafirin sawa'un kana minal musyrikin aw minal yahud aw minal nasara aw minasy syuyu'iyyin aw min ghairihim. Ya. Jadi kafir di sini mencakup semua kalangan yang tidak beragama Islam, baik itu mereka orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, semuanya disebut dengan kafir. Identitas mereka. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Baik. La a'budu ma ta'budu. Baik, kalau antum perhatikan ya. Ma di sini ada 2 tafsiran dari para ulama. Ada yang mengatakan ma di sini adalah ma al-mausul, sebagai isim mausul. Ya, artinya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya, itu artinya kalau sebagai isim mausul. Yang kedua, ma di sini sebagai ma al-masdariyah. Artinya aku tidak menyembah sebagaimana kalian menyembah. Caranya, ya, bentuk peribadatannya tidak sama antara peribadatan yang aku lakukan dengan apa yang kalian lakukan. Dan ini adalah 2 tafsiran dari para ulama. Ya, tidak, artinya tidak bisa digabungkan antara dua tafsiran ini. Bisa digabungkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita seorang Muslim itu tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, ya, dari Tuhan-Tuhan yang banyak itu. Kita tidak menyembah Tuhan-Tuhannya mereka, dan kita juga tidak melakukan peribadatan sebagaimana peribadatan mereka. Oleh karena itu kita dilarang untuk menyerupai mereka, menyerupai orang-orang kafir. Di dalam apa? Di dalam peribadatan mereka. Ya. Di dalam hal-hal yang khusus, di dalam peribadatan mereka dilarang mutlak kita untuk meniru-niru mereka.
Ya. Bahkan dulu asal muasal azan, ya, mungkin antum sudah pernah dengar. Ya. Orang-orang Nasrani memanggil orang untuk sholat itu dengan menggunakan lonceng. Orang-orang Yahudi dengan menggunakan trompet. Umat Islam tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Sehingga disyariatkanlah saat itu azan. Ya. Untuk berbeda dengan mereka. Puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Kita diperintahkan apa untuk berbeda dengan mereka? Diperintahkan apa kita? Puasa pada 10 Muharram, yaitu untuk berpuasa 1 hari sebelumnya atau berpuasa 1 hari setelahnya dengan 10 Muharram tersebut. Apa tujuannya? Agar berbeda dengan mereka. Agar berbeda dengan mereka. Agar tidak sama cara beribadah kita dengan cara beribadahnya mereka. Maka di dalam hal beribadah ini, ya, tidak ada yang namanya tiru meniru, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Seperti yang ada di dalam surat ini, la a'budu ma ta'budu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, atau aku tidak menyembah sebagaimana kalian menyembah. Ini jelas, ya, apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Ini sangat jelas. Ya, seakan-akan Allah mengatakan bahwasanya toleransi yang kalian ingin tawarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bentuk toleransi yang batil, yang salah. Ya. Kalian silahkan, ya, beribadah dengan peribadatan kalian beribadah dengan kepada Tuhan kalian, silahkan, tapi jangan ganggu kami, jangan ganggu orang-orang muslim. Ya, biarkan kami beribadah dengan cara kami, dan itu seperti itu cara atau seperti itu bentuk toleransi yang benar. Makanya nanti di akhir surat, ya, Allah mengatakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, ya, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Baik. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Tidak juga kalian menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, tidak juga aku menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kalau kita perhatikan di sini ada pengulangan, benar ya? Ada pengulangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang di sini? Ya, kenapa diulang? Baik, di sini ada beberapa perkataan para ulama, bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada 4 qaul, ada 4 perkataan, 4 pendapat tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang di sini. Ya, kita sebutkan beberapa. Baik, ada yang mengatakan diulang di sini, ya, untuk taukid, ya, untuk penekanan, untuk menekankan bahwasannya apa yang kami sembah itu berbeda dengan apa yang kalian sembah. Kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Kami juga tidak menyembah sebagaimana kalian menyembah. Ditekankan lagi, ya, ditekankan lagi. Ini kenapa diulang? Ya. Ini menurut sebagian para mufassir, para ulama. Ada juga yang mengatakan bahwasannya, ya, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ini yang pertama, ini bagian yang pertama ini. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah, ya. Ini untuk masa yang sekarang, kata para ulama. Kemudian di dua ayat setelahnya, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud, ya.
Saya juga tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Bentuk yang kedua ini, ya, diulanginya yang kedua ini untuk apa? Ya, untuk masa yang akan datang. Artinya apa? Saya tidak, ya, saya saat ini tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga saat ini tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya. Begitu juga di masa-masa yang akan datang. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Itu artinya. Ya. Ini kenapa diulang. Ya. Kenapa diulang. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga, la a'budu ma ta'budun, ay la a'budul asnam allati ta'budunaha. Ini seperti yang kita sampaikan tadi di masalah ma, ya. Ini bentuk yang atau pendapat yang ketiga, yaitu saya tidak menyembah berhala-berhala yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak menyembah Allah yang aku sembah. Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Ai fil ibadah, yaitu di dalam bentuk ibadahnya. Ya. Kalau yang pertama tadi itu objeknya, ya, objeknya apa yang disembah. Mereka menyembah berhala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ini ibadahnya, ibadah yang kalian lakukan berbeda dengan ibadah yang saya lakukan. Saya tidak melakukan ibadah yang kalian lakukan, ya. Kalian juga tidak melakukan ibadah yang saya lakukan. Ini pendapat yang ketiga. Ya, fayakunu hadza nafyun lil fi'li la lil maf'ul bihi. Maka di sini, ya, penafian, ya, terhadap fi'ilnya, terhadap pekerjaannya, terhadap ibadahnya, bukan objeknya. Kalau yang pertama tadi objeknya, ya, apa yang disembah. Ya. Diulang kedua kalinya untuk menafikan pekerjaannya. Ya. Pekerjaannya itu ibadah, bentuk ibadah. Ya. Bisa difahami? Kira-kira? Baik. Yani laisa nafyan lil ma'bud lakinnahu nafyun lil ibadah. Akan tetapi, ya, bentuk penafian yang kedua ini penafian terhadap ibadahnya, yaitu la a'budu ka ibadatikum. Ya, saya tidak menyembah sebagaimana kalian menyembah, wala ta'buduna antum ka ibadati, dan kalian juga tidak menyembah sebagaimana aku menyembah. Kalian juga tidak beribadah sebagaimana aku melakukan ibadah. Lianna ibadati khalisatun lillah, karena ibadahku itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ibadatikum ibadatu syirk, dan ibadah kalian, ya, bentuk ibadah kalian adalah ibadah kesyirikan. Ya, jadi berbeda antara ibadah kami dengan ibadah kalian. Kami hanya menyembah kepada Allah dan kami hanya melakukan ibadah sebagaimana yang kami lakukan. Dan kalian menyembah berhala dengan cara kalian, sehingga tidak sama antara ibadah kami dengan ibadah kalian. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, yaitu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
an anna qawlahu la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud hadha al-fi'l. Ya. Fawafaqa al-qawl al-awwal fi hadhihi al-jumlah. Ya. Di sini ya yang dinafikan ya adalah fi'ilnya, adalah perbuatannya. Ya, perbuatannya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ini pengulangannya untuk apa? Pendapat yang keempat mengatakan ai fil qabul. Ya, yaitu di dalam hal penerimaannya. Di dalam penerimaannya. Bi makna walan aqbal ghaira ibadati. Ya. Artinya saya tidak akan menerima selain ibadah yang saya lakukan. Walan aqbal ibadatakum, dan saya tidak akan menerima ibadah kalian. Penerimaan di sini. Wa antum kadzalika lan taqbalu, dan kalian juga seperti itu tidak menerima bentuk ibadah yang saya lakukan. Fatakunul jumlatul ula 'aidatun 'alal fi'l. Maka jumlah yang pertama, kalimat yang pertama itu kembali kepada fi'ilnya, kepada pekerjaannya. Wal jumlatus tsaniyah 'aidatun 'alal qabuli war ridha. Dan kalimat yang kedua itu kembali kepada penerimaan dan keridhaan. Yakni yaitu la a'buduhu wa la ardahu wa antum kadzalika la ta'buduna Allah wa la tarbuna bi'ibadatihi wa la tardawna bi'ibadatihi, yaitu saya tidak menyembah berhala-berhala tersebut dan saya juga tidak ridha kepada berhala-berhala itu. Dan kalian juga sama. Kalian tidak menyembah Allah, kalian juga tidak ridha ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka pendapat yang keempat ini ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya beliau lebih menguatkan pendapat yang keempat ini ya. Karena tidak ada tidak ada celah ya, tidak ada celah di pendapat yang keempat ini. Sedangkan tiga pendapat pertama tadi itu ada celahnya kata beliau. Ya, kata beliau ada celahnya, sehingga beliau lebih menguatkan pendapat yang keempat ini. Wallahu taala a'lam. Jadi ya ada ulangi lagi pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud." Ini disebut dengan jumlah al-ula. Kalimat yang pertama. Ya. Maka di sini ya, bentuknya fi'il, pekerjaan. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kemudian masuk ke kalimat berikutnya, diulangi lagi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, ini artinya apa? Ini di dalam hal penerimaannya. Saya tidak menerima Tuhan kalian. Ya. Saya juga tidak ridha kepada berhala-berhala yang kalian sembah tersebut. Ya. Begitu juga kalian. Kalian tidak menerima ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kalian juga tidak ridha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Bisa difahami kira-kira? Nah, bisa difahami insyaallah taala. Jadi surat ini ya,
surat ini ya memiliki faedah yang sangat besar, pelajaran yang sangat penting untuk kita. Ya. Di dalam kita bertoleransi ya, kepada orang-orang kafir. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian melanjutkan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum alladhi antum alaihi wa tadinuna bihi walidini fa ana bari'un min dinikum wa antum bari'una min dini. Baik, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, agama yang kalian anut, agama yang kalian yakini, ya. Dan bagiku ya agamaku, agama yang aku yakini. Ya. Jadi di sini bentuk toleransi yang benar seperti itu. Ya. Biarkan orang-orang kafir itu melakukan ibadah mereka, ya, menyembah Tuhan mereka. Ya, biarkan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu pergi ke gereja untuk melakukan ibadah mereka, jangan diganggu. Ya, begitu juga mereka, jangan mengganggu apa yang kita lakukan. Ibadah-ibadah kita itu bentuk toleransi. Tetapi ketika kita ikut ke gereja untuk melakukan ibadah mereka, kemudian mereka juga ikut ke masjid untuk ikut sholat dengan kita, ini bentuk toleransi yang salah. Kira-kira seperti itu makna dari surat Al-Kafirun. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi di dalam ayat yang terakhir ini jelas mengatakan bahwasannya ya agama kita
itu berbeda dengan agama mereka. Antara kita dengan mereka berbeda, sangat-sangat berbeda. Ana bacakan di sini ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang sangat bagus. Karena beberapa orang-orang yang tersesat di luar sana, waliyadzubillah, mengatakan bahwasannya ayat ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha terhadap agamanya orang-orang kafir. Ya, orang-orang liberal mengatakan seperti itu. Ya. Dari ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, fa inna hadhihi al-kalimah ka qawlihi. Sesungguhnya kalimat ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat ke-41, li amali wa lakum amalukum. Bagiku apa yang aku lakukan dan bagimu apa yang kalian lakukan. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kalian berlepas diri jauh dari apa yang aku lakukan. Aku juga berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Wa hiya kalimatun tujibu bara'atuhu min amalihim wa bara'atihim min amalihi. Fa inna harfal lam fi lughatil Arab yadullu 'ala al-ikhtisas. Ya, maka kalimat ini mengharuskan bara'ah, berlepas diri terhadap amalan-amalan mereka. Ya. Dan mereka juga berlepas diri dari amalan-amalan kita. Fa inna harfal lam, karena huruf lam di dalam bahasa Arab itu menunjukkan al-ikhtisas, bentuk kekhususan. Ya. Kata li bagiku, lakum li, itu bentuk kekhususan. Untukku, bukan untukmu, khusus untukmu. Huruf lam. Ya. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, khusus untuk kalian. Ya. Aku tidak ikut serta dengan agama kalian. Ya. Karena Allah menggunakan kata lam di sini, menggunakan lam, huruf lam di sini yang menunjukkan ikhtisas, kekhususan. Ya. Lakum dinukum waliyadin, dan bagiku agamaku, khusus untukku. Kalian tidak boleh ikut campur dengan agamaku. Itu artinya. Ya. Baik, lakum dinukum waliyadin yadullu ala annakum mukhtassuna bidinikum la usyrikukum fihi wa ana mukhtassun bidini wa la tusyrikuni fihi. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya kalian khusus terhadap agama yang kalian anut. Ya, dan saya tidak ikut campur dengan agama kalian. Ya, begitu juga saya. Ya, agama saya khusus untuk saya. Dan kalian tidak boleh ikut campur dengan masalah agama saya. Ya, dengan agama saya. Ya. Kama qala li amali wa lakum amalukum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dalam surah Yunus ayat ke-41. Ya. Ya. Makanya surat ini juga disunahkan untuk kita membacanya ketika kita akan tidur. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca surat ini sebelum tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha bara'atun minasy-syirk. Karena sesungguhnya surat ini bentuk perlepasan diri kita kepada kesyirikan. Dan surat ini banyak sekali dibaca di beberapa keadaan, atau disunnahkan di dalam beberapa
keadaan. Disunnahkan untuk membacanya ketika witir, ya, salat witir. Kemudian ketika salat sunnah fajar, ya. Kemudian salat sunnah setelah tawaf, salat sunnah setelah maghrib, ya. Itu disunnahkan untuk membaca surat ini. Itu menunjukkan bahwasanya surat ini merupakan surat yang sangat agung, yang sangat mulia, karena berbicara tentang keikhlasan, ya. Berbicara tentang keikhlasan, sesuatu yang paling penting di dalam agama kita, yaitu mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi ayat ini, ya, atau surat ini menunjukkan bahwasannya atau mengajarkan kepada kita bentuk toleransi yang benar itu seperti apa, ya, bukan sebaliknya, ya. Karena, ya, sebab turunnya surat ini sudah kita pelajari juga, ya, bahwasanya orang-orang musyrik saat itu, orang-orang kafir saat itu menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentuk toleransi yang salah. Artinya apa yang mereka tawarkan dulu itu salah, jangan kita ikuti, ya. Di zaman kita sekarang ini ada beberapa bentuk-bentuk yang memang bukan sama persis seperti yang mereka lakukan, tetapi ada kemiripannya, ya, yaitu, ya, ikut-ikutan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Udah jelas ayat ini mengatakan hal yang sebaliknya, tidak boleh ikut-ikutan dengan ibadah-ibadah mereka, peribadatan mereka. Bahkan para ulama mengatakan atau mengharamkan kita untuk mengucapkan selamat kepada hari rayanya mereka. Ini para ulama yang mengatakan seperti itu. Itulah bentuk toleransi. Tetapi apakah kita, ya, menghalangi mereka dari beribadah, ya? Apakah kita memusuhi mereka karena mereka berbeda dengan kita? Apakah kita mencelakai mereka? Tidak juga. Kita biarkan mereka beribadah dengan cara mereka, dan kita beribadah dengan cara kita. Kita jangan ikut-ikutan beribadah dengan caranya mereka. Mereka juga jangan ikut-ikutan dengan cara beribadahnya kita, ya. Begitulah toleransi, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengganggu mereka ketika mereka beribadah, ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Nabi biarkan mereka beribadah, ya. Dan Nabi juga, ya, tidak, ya, atau, ya, Nabi juga tidak ikut-ikutan dengan ibadah-ibadahnya mereka. Dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya itulah yang menjadi pedoman kita, ya. Itu yang menjadi pedoman kita. Kita sedikit-dikit sekarang ini, ya, waliyahillah, dan inilah kekurangan kita sebagai kaum muslimin saat ini, di zaman ini, ya, sedikit-dikit ikut-ikutan dengan orang-orang kafir, ikut-ikutan dengan cara-cara ibadahnya mereka, ya. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, ya, mereka menyangka kita apa? Orang-orang yang tidak toleran, yang tidak ada toleransinya. Begitu mereka mengecap kita, ya. Banyak sekali, ya. Banyak sekali sekarang ini, ya, perayaan-perayaan yang sebenarnya perayaan-perayaan tersebut khusus dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang kafir sebagai bentuk ibadah mereka, tetapi dilakukan juga oleh kaum muslimin. Ini sangat disayangkan sekali, ya, sangat disayangkan sekali. Kaum muslimin sekarang jauh dari agamanya. Ini disebabkan apa? Disebabkan karena mereka atau kebanyakan dari kita tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar, sehingga membuat kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya adalah tidak mau belajar. Makanya di dalam agama kita, di dalam agama kita itu sangat menekankan yang namanya belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu, dan dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para ulama kita, dicontohkan bagaimana mereka menuntut ilmu, ya. Dan ungkapan-ungkapan mereka tentang ilmu, keistimewaan tentang ilmu, itu banyak sekali. Dalil-dalilnya banyak sekali. Ini menunjukkan apa sih? Kita disuruh belajar, kita disuruh mencari ilmu, kita disuruh belajar agar kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, ya, berdasarkan dalil, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan akal manusia. Karena seandainya agama kita ini dibangun di atas akal manusia, ya, pasti akan banyak sekali, ya, perbedaan-perbedaan yang ada. Karena setiap akal manusia itu berbeda. Ana dengan antum beda pemikiran, ya. Antara dua orang saja bisa beda berpemikirannya, apalagi dengan orang yang begitu banyak. Ini seandainya agama dibangun di atas akal, ya. Tetapi agama tidak. Agama dibangun di atas dalil, di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan akal, ya. Menurut saya seharusnya toleransi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Menurut fulan yang lain seperti ini, seperti ini, seperti ini, berbeda. Kalau kita mau cari pemikiran, ya, berdasarkan pemikiran orang, maka akan berbeda-beda tiap orang. Tapi kalau menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka patokannya jelas, patokannya satu, ya. Patokannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang menurunkan agama ini, yang mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu dengan agama ini, ya. Jangan sampai, ya, orang-orang yang datang belakangan seperti di zaman-zaman ini sekarang udah, ya, mengubah-ubah agama dengan atau menurut pemikiran mereka masing-masing. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, ya, dari syubhat-syubhat yang ada di zaman ini, di zaman fitnah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menetapkan kita di atas manhaj yang benar ini, dan tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diteguhkan hati kita di atas agama kita ini. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas agama, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja, orang yang maksum, orang yang paling mulia di muka bumi ini, makhluk yang termulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditetapkan hatinya. Ya, kenapa kita yang sangat jauh dari zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan siapa-siapa, tidak punya kemuliaan apa-apa, ya, keimanan juga, ya, enggak tinggi-tinggi amat, ya, standar ibadah juga enggak banyak, ya, kualitasnya juga kurang. Kenapa kita tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta untuk ditetapkan di atas manhaj, di atas agama yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
selalu menetapkan kita di atas agama yang benar ini, dan selalu mengistiqomahkan kita untuk tetap terus belajar dan belajar, menuntut ilmu. Karena dengan kita menuntut ilmu, kita akan terjauh dari yang namanya syubhat-syubhat. Dengan menuntut ilmu, kita dapat membentengi diri kita dari pemikiran-pemikiran yang ada di luar sana yang begitu banyak macamnya. Maka tetap menuntut ilmu. Menuntut ilmu dikatakan oleh para ulama minal mahdi ilal lahdi, dari sejak berada di dalam gendongan ibu kita, sejak dilahirkan sampai kita meninggal dunia, itu masa kita menuntut ilmu, tidak ada batasnya. Maka tetaplah kita menuntut ilmu walaupun usia kita sudah senja, usia kita sudah lanjut, tetap menuntut ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini. Ada 3 buku di sini sebagai hadiah. Artinya ada 3 pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada antum semua. Mudah-mudahan antum menyimak dari awal tadi. Baik. Ada yang mau jawab sebelum anak kasih atau lemparkan soalnya? Ada yang ingin jawab? Yang belum pernah jawab, sudah pernah jawab kan? Nah, kalau bisa yang belum pernah jawab dulu. Dari surat ini dan surat sebelumnya kayaknya ya. Yang kemarin belum ada pertanyaannya ya. Surat yang kemarin ya, surat Al-Kautsar. Baik, siapa yang mau jawab? Surat ini dulu deh. Nanti pertanyaan kedua dari surat Al-Kautsar. Siapa yang belum dapat hadiah? Ada yang belum dapat hadiah? Baik, kita lontarkan dulu soalnya kalau gitu. Sebutkan 2 arti ma di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budu. Ma di sini ada 2 tafsirannya, sebutkan. Siapa yang bisa jawab? Yang masih ingat? Ayo. Sudah pernah jawab? Belum pernah. Nah, ayo. Yang pertama caranya, yang kedua keyakinannya terhadap peribadatannya. Yakin? Sudah yakin? Mau dikunci jawabannya? Nah, agak kurang tepat sedikit. Baik, barakallahu fiik. Ahsant. Barakallahu fiik. Jadi yang pertama itu ma mausulah namanya. Ma al-mausulah. Jadi ma yang kedua ma al-masdariyah. Nah, dicatat. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang kedua dari surat Al-Kautsar. Dari surat Al-Kautsar, apa arti dari kata Al-Kautsar di dalam bahasa Arab? Allah mudah. Mas Denny apa? Sudah dapat hadiah antum? Sudah pernah dapat hadiah? Belum. Menurut bahasa. Jangan tanya teman. Baik, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kita lempar yang ke yang lain. Baik, Mas Denny.
Tadi angkat tangan sih. Al-Kautsar artinya dalam bahasa Arab. Bentar, yang belum dulu. Antum sudah belum? Belum? Baik. Ahsan. Al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Barakallahu fiik. Ini secara bahasanya. Memang ada tafsiran lain dari para ulama. Al-Kautsar itu adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga yang mengatakan al-maqam al-mahmud, maqam mahmuda, ya. Dan seterusnya. Pertanyaan ketiga. Apa ya soal ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang ya, bentuk kalimat di dalam surah Al-Kafirun ini? Tadi kita sebutkan ada 4 perkataan tadi di sana ya. Sebutkan 2 saja. Kenapa Allah mengulang? La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. 1. Terus diulang lagi. Ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kenapa diulang? Ahsan, pendapat yang pertama untuk menekankan. Barakallahu fiik. Yakin? Menurut Ibnu Taimiyah, pendapat yang keempat. Ada yang bisa tambahkan pendapat yang keempat? Ada yang bisa koreksi sedikit pendapat yang keempat? Nah, barakallahu fiik. Betul, ahsan, barakallahu fiik. Kalimat yang pertama itu menunjukkan bahwasannya kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Aku tidak melakukan apa yang kalian lakukan. Bentuk pengulangan yang kedua untuk penerimaan dan keridhaannya. Ya. Aku tidak menerima apa yang kalian sembah dan aku juga tidak ridha. Barakallahu fiik. Bisa dipahami insyaallah. Sudah dapat hadiah kan? Sudah pernah dapat hadiah? Pernah. Kalau gitu kita kasih beliau saja. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Oh iya. Baik, kita cukupkan mungkin. Kita lanjutkan di pekan depan insyaallah taala surah An-Nasr insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.